Assalamualaikum. Nah, Oke, eh, sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Sambil Bapak absen, disiapkan alat tulisnya, alat-alat belajarnya. Oke. Nomor 1, Anwar Falah. Oke. Terus Rasihul Hilman. Oke. Kemudian Fani. Oke, kemudian Laila Hima. Ina. Risma. Ada yang nggak berangkat? Kenapa ya, Erta? Oh, izin pulang. Gara-gara sakit. Kenapa nggak bawa UKS? Harus pulang. Sudah. Nggak apa-apa. Jadi ini di pertemuan kedua kita. Ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa, yuk? Kalian tuh masih muda, daripada lupa ya. Ini kemarin kan kita kan sempat belajar tentang akhlak, kan? Tentang akhlak. Nah, di situ kita belajar tentang pengertian akhlak mahmudah atau akhlakul karimah. Ada yang tahu artinya? Coba tunjuk ya. Siapa tadi ya? Laila. Akhlakul karimah itu apa, Laila? Siapa yang di luar ya? Oh, masuk Irta, masuk. Enggak, saya enggak galak, enggak bisa galak saya, Mak. Coba tadi apa? Laila, akhlakul karimah atau akhlak mahmudah itu apa? Akhlak terpuji. Oke, udah benar itu. Coba contoh akhlak terpuji. Fani. Jujur. Terus habis itu Hilman, coba contoh lagi akhlak terpuji. Sedekah. Oke, Mas Hilman sering sedekah, alhamdulillah. Habis itu yo. Risma, contoh akhlak terpuji. Berbakti pada kedua orang tua. Contohnya apa, Mbak Risma? Seperti apa? Bantu-bantu di rumah. Oke, berarti rajin ya di rumah ya. Terus Mas Anwar, coba apa contoh akhlak terpuji? Tadi ada jujur, sedekah, membantu orang tua. Oke, senyum adalah apa, Mas Anwar? Ibadah. Oke. Yuk, kemudian yang terakhir si Ina, contoh akhlak terpuji. Menolong apa ini? Menolong orang. Oke, berarti bukan dalam hal kejahatan ya. Oke. Kemarin kita sudah seperti yang sudah anak-anak sebutkan contohnya akhlak terpuji. Kali ini
kita eh, me- akan membahas salah satu akhlak yang termasuk kategori penting yang harus kita miliki, yang harus kita terapi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu eh, ini tawadu. Oke, tawadu ya, tawadu. Ini salah satu contoh akhlak terpuji. Kelihatan ya? Kelihatan. Kalau perlu nanti apa namanya ya? Dicatat semisal perlu. Nanti saya tanya satu-satu lagi. Jadi kita ke pengertian dulu, kita kenalan dulu sama si tawadu ini apa sih? Nah, tawadu itu berasal dari bahasa Arab. Nah, asal kata tawadu itu dari wadoa, gitu ya. Jadi wadoa gitu, wadoa, yang artinya itu meletakkan sesuatu ke tempat yang lebih rendah, meletakkan sesuatu ke tempat yang lebih rendah, meletakkan sesuatu ke tempat yang lebih rendah. Benar. Jadi asal kata tawadu ini meletakkan sesuatu ke tempat yang lebih rendah. Jadi yang awalnya di tempat yang tinggi, kita letakkan di tempat yang rendah. Nah, makna dari pengertian ini atau dari apa ya namanya ya, istilah ini itu sama dengan yang dimaksud di sini rendah hati. Rendah hati. Rendah hati ya, bukan rendah diri. Nih, perlu kita bedakan antara rendah hati sama rendah diri. Jadi, di sini itu maksudnya kita memperlihatkan kerendahan hati, bukan kerendahan diri. Jadi, kerendahan hati seseorang yang memiliki bisa berupa kemampuan atau kelebihan, kemudian harta atau jabatan dan lain sebagainya. Pokoknya itu berupa kelebihan, suatu kelebihan. Tapi di sini tawadu di sini ia sadar bahwasanya semua yang ia miliki, semua kelebihan, semua keunggulan yang ia miliki itu berasal dari Allah dan tidak pantas untuk disombongkan. Jadi di situ pengertian tawadu di sini adalah rendah hati. Yang dimaksud rendah hati seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, seperti itu. Kemudian ada apa namanya ya? Ciri. Habis apa? Ciri-ciri orang yang tawadu. Sebelumnya gini. Sebelumnya eh, saya mau tanya. Dari pengertian tadi, coba diulangi lagi. Siapa ya? Saya minta Mbak Laila, coba pengertian tawaduk tadi apa? Arti dari kata tawaduk, arti dari tawaduk itu ya. Ya, ya, tawaduk itu apa? Ya, boleh, ya, benar. Jadi coba lagi si siapa ya? Mbak Risma, coba rendah hati, oke boleh. Jadi, oke sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada ditanyakan ya? Oke, iya tadi kan sempat saya anu ya, pertanyaan yang bagus. Jadi bedanya rendah hati sama rendah diri itu eh, saya buatkan contoh seperti ini ya. Kalau rendah hati berarti versus rendah diri. Rendah diri. Karena
Kalau di sini rendah hati itu ia sadar bahwasanya semua yang ia miliki itu berasal dari Allah, gitu. Ia sadar bahwa sadar yang ia miliki dari Allah. Itu yang pertama. Kalau rendah diri itu ia merasa bahwa dirinya itu tidak berharga. Bahwa dirinya itu tidak berharga. Jadi dia merasa bahwa dirinya tidak berharga atau tidak berguna seperti itu. Tidak berguna. Tidak berguna. Nah, contoh lagi yang lain itu eh, rendah hati merupakan salah satu ciri orang yang beriman. Salah satu orang yang beriman. Karena dari tawadu sendiri itu nanti apa ya? Karena yang merasa semua itu milik Allah yang tidak pantas disombongkan, dan sombong itu hal yang paling dibenci Allah. Jadi otomatis orang yang rendah hati itu dia merupakan salah satu ciri orang yang beriman atau orang yang dicintai Allah. Nah ini jadi yang nomor 2, ciri orang beriman. Kalau di rendah diri itu ciri orang yang tidak menghargai dirinya sendiri. Ciri orang yang tidak menghargai dirinya sendiri. Tidak menghargai diri sendiri. Kurang. Nah, nah mungkin sampai sini ada gambaran, Mbak Laila. Jadi apa sih bedanya rendah hati sama rendah diri di situ? Nah, kalau seperti itu tadi mulai pengertian, sekarang ciri-ciri orang yang apa namanya ya? Ciri-ciri orang yang tawadu. Ciri-ciri orang yang tawadu itu nggak perlu saya nggak perlu saya dikte saja, misal kok mau ditulis. Itu yang pertama, ciri-cirinya orangnya itu dia mengakui kelebihan orang lain tanpa adanya rasa iri dan dengki. Itu contoh gini. Kita tahu teman kita Mas Hilman itu kan dia kan punya kelebihan dalam olah suara atau qiraah kan seperti itu. Nah, kita sebagai temannya melihat kelebihan Mas Hilman, kita nggak boleh iri. Kita nggak boleh iri dengan kelebihan Mas Hilman itu. Itu dari pandangan kita. Kalau dari Mas Hilman sendiri, dengan dia yang memiliki kemampuan tersebut, dia nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong, nggak boleh pamer, tidak boleh. Ya pokoknya tujuannya itu untuk menghormati dan menghargai orang lain. Seperti itu. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua juga bisa dikatakan tidak merasa sombong dan pamer. Kalau yang pertama tadi kan mengakui kelebihan orang lain tanpa rasa iri dan dengki. Kemudian tidak merasa sombong dan tidak suka pamer. Kemudian tidak merendahkan atau menghina orang lain. Seperti itu. Jadi kan banyak, semisal gini, ya bukan semisal ya, yang kita tahu Mbak Fani itu termasuk bintang kelas atau juara kelas, kan seperti itu. Nah, Mbak Fani itu nggak boleh sampai merendahkan semisal Herta ini yang nggak pernah masuk, ya kan? Dia bolos gitu misalkan. Nggak boleh tuh kayak gitu. Jadi semisal Mbak Fani sampai menghina atau menjelek-jelekan Mbak Herta, berarti dia tidak mencerminkan sifat apa tadi? Tawadu. Tidak mencerminkan sifat tawadu. Tuh yang penting di situ. Jadi
apa ya? Kalau di posisinya Mbak Fani berarti semisal ada teman yang kesulitan dalam belajar, semisal Mas Hilman ini dalam matematika dia kesusahan. Terus Mbak Laila dalam bahasa Inggris dia juga kesusahan. Nah, Mas Hilman sama Mbak Herta ini kok Mbak Herta sama Mbak Laila ini mau minta diajarin nih sama Mbak Fani. Ya, kalau dia Mbak Fani itu mengamalkan sifat tawadhu, dia mau atau bersedia untuk mengajarkan Mas Hilman sama Mbak Laila. Bukan malah, alah masuk kayak gini aja nggak bisa sih, kan kayak gitu. Dari itu, tuh ciri-cirinya di situ. Uh, Kalau perbedaan sudah, kemudian yang terakhir keutamaan orang yang memiliki apa namanya ya sifat tawadhu ini. Seperti yang Bapak sudah sebutkan tadi. Pertama dia itu pasti dicintai Allah. Kemudian dicintai Allah karena sifat tawadhunya. Yang kedua dicintai manusia atau sekitarnya. Karena itu seperti contoh tadi, ketika ada orang yang kesusahan, dia mau membantu, kemudian tidak menghina orang lain, kemudian tidak suka pamer, tidak sombong. Ya pokoknya akhlak-akhlak buruk itu dihindari. Nah, kalau kita sebagai umat muslim yang memiliki sifat terpuji itu otomatis itu orang-orang sekitar itu pasti suka sama kita, maksudnya senang dengan kehadiran kita, itu senang. Seperti itu. Yang ketiga, menjadi orang yang bertakwa. Karena dari sifat tawadhu ini merupakan awalnya itu lahir dari kesadaran bahwa semua yang ia miliki itu milik Allah. Seperti itu. Kemudian yang keempat, menjauhi sifat sombong. Karena sombong tadi yang saya sampaikan, yang Bapak sampaikan, sombong merupakan sifat yang dibenci Allah. Kita bisa belajar dari surah Al-Baqarah ya, terkait penciptaan Nabi Adam sama iblis. Itu kan di situ kan iblis kan sombong. Sombongnya minta ampun karena dia merasa diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin cukup sampai di sini. Ada pertanyaan sebelumnya? Nggak ada pertanyaan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, berarti Bapak yang tanya. Tadi sebutkan satu aja ciri sifat orang yang tawadhu. Apa Mbak Ina? Tidak sombong. Terus Mbak Laila? Rendah hati. Ya boleh rendah hati. Kemudian Mas Anwar, ciri orang yang tawadhu apa tadi? Ayo. Yuk coba dibantu Mbak Risma. Jujur, boleh. Jujur. Yuk Mbak Fani. Sadar diri, oke boleh. Kemudian Ilman, contoh ciri orang yang tawadhu gitu. Tidak meremehkan orang lain. Oke. Nah ya. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan berarti Bapak anggap anak-anak semua sudah paham. Harapan Bapak itu bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, oke? Nah, pesan terakhir jadi tawadhu ini merupakan apa ya? Bisa diibaratkan itu mahkotanya orang yang berilmu dan perhiasan orang yang beriman. Kalau kita yang tahu yang lagi viral-viral itu kan seperti ilmu padi kan gitu. Apa itu? Artinya apa? Semakin berisi kita semakin menunduk. Nah, seperti itu gambaran sifat tawadhu. Oke, mungkin dari Bapak cukup sekian. Kita besok lanjut pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Dah, main aja. Nama mana dia? Dari 15 menit. Bagus banget ya Mas Latif ya, udah kelihatan berpengalaman gitu. eh aku dari awal sampai akhir sebenarnya udah lancar aja ya, nggak gugup juga, nggak terbelit juga kata-katanya, terus terus juga tenang sih, itu yang bagus. Kan ini sih saran aja, misal ada anak yang lagi main HP, aku tadi main HP nih, aku main HP kan, terus kalau bisa ditegur aja. Saya itu orangnya nggak bisa nggak bisa galak-galak. Oh ya udah. Nah, nih kan tadi contoh nih, kalau misalnya ada Herta tuh, aku misalnya ngebully Herta ya. Misal, nah itu nanti mungkin bisa sesuai sikon aja sih. Kadang ada anak yang berdua itu bercandaan, misal kayak ngejelekin temennya, itu ada yang fine aja. Ada juga anak yang dia dia mungkin kayak dibully gitu. Ya mungkin nanti lihat sikon gimana cara negurnya atau nyelesainnya. Kadang ada kan anak yang kayak gitu, atau enggak ada anak yang ngebully gurunya, itu mesti perlu di ini, istilah kayak Mbak Fani tadi kan. Mbak Fani itu dia tegasnya itu lebih ke, oh nanti ibu cek ya catatannya, atau nanti ibu suruh maju gitu. Kayak gitu. Untungnya sih paling, maksudnya eh sesuaiin aja lah sikonnya. Udah bagus kalau dari segi materi, penguasaan dan lain sebagainya. Oke, kalau dari saya, Mas Latif sudah bagus banget. Pembawaannya tenang, ya sebagaimana guru, ya. Pengalaman, beliau ini kan berpengalaman ya. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, mungkin untuk ini ya, untuk ini aja, waktu sih. Waktu. Itu berapa menit tadi? Iya gitu. 10. 10. Aku nggak bilang sih, tapi Ya berarti pas ya, 10 kan? tapi sebenarnya berapa menit sih? 10. 10. 10. Minimal 10. Emang boleh lebih? Boleh lebih. Oke, boleh. Nggak, berarti batas. Pokoknya intinya minimal 10 ya. Batas 15, minim 10. Ya. Oh iya. Oh iya iya iya. Oh iya Oke, iya. oke, sip. Yang penting Oke. bagus deh itu, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Itu kurang saya. overall udah bagus. Semuanya. Ya, udah bagus. Tidak perlu dikomenan apa semuanya ya. Pokoknya tawadu, pokoknya udah gitu. Kalau di KKBI iya. Kalau KKBI KBBI. Ya, monggo. Kalau dari aku udah bagus sih cara penjelasannya, penguasaan materinya. Cuma kekurangannya ini aja sih, interaksi ke Ya, murid. benar. Saya nggak bisa. Kalau gitu. misalnya, kalau aku pribadi Tuh. ya, kalau ngejelasin terus langsung kayak manggil nama itu kan kayak kaget banget ya. Nah justru di situ biar anu kan. Enggak, minimal kayak ada apa gitu, ice breakingnya, atau kayak apa sih yang mencairkan suasana gitu. Jangan pas tegang-tegangnya, pas diem-diemnya gitu kan. Gimana suasananya? Oke. Kita aja sih. Cek. Apa ya? Iya, udah kayak guru beneran sih. Cuma cuma kayaknya dari tadi itu ini kelas yang paling sepi gitu ya. Ya tapi
tapi memang mencerminkan guru agama kok ya, harus kalem gitu. Enggak sih, guru agama aku dulu galak-galak kok. Oh ya. Iya, tergantung ya, pokoknya tadi agak sepi aja ya. Itu emang bikin muridnya kaget ya, tiba-tiba manggil nama, tapi ya, ya bagus lah. Tadi kan udah pertanyaan, udah pertanyaan dulu tadi. Nanti Nah, ya udah. enggak ada yang, nah itu yang saya antisipasi itu. Iya, iya. Wah, berarti diam-diam galak ya itu ya. Udah, selebihnya bagus. Enggak. Penguasaan materinya lu bagus. Terima kasih. Makasih. Dari aku udah bagus banget, penguasaan materinya juga udah bagus. Tapi lebih cocok ke guru BK sih. Oke, saran Galak saya tampung. Tapi beneran udah kayak guru sih, udah bagus banget. Oke. Cukup sekian ya. Sudah ya, sudah ya. Oke.